Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah fellowship ini dengan memohon pertolongan Tuhan. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, daripadamu-lah ya Tuhan kami boleh mendapatkan kasih karunia yang berupa jaminan keselamatan, penebusan dan pengampunan dosa. Dan daripadamu-lah ya Tuhan kami boleh mendapatkan pemeliharaan atas hidup kami, penyertaan-Mu di dalam hidup kami dari hari ke hari. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami, untuk kami boleh berfellowship di dalam kasih Tuhan dan di dalam firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami yang menyaksikan video ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. That the highest King would welcome me. I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Oh, the sun sets free. Oh, it's free. You are for me.
I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1 yang berbunyi demikian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum menjadi seorang raja, di masa mudanya, Daud adalah seorang gembala. Jadi dia bisa dengan persis merasakan seperti apakah menjadi seorang gembala itu. Setiap hari dia mengisi hidupnya dengan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dari domba-dombanya. Dia memang tidak menggembalakan banyak domba, hanya beberapa saja yang digembalakan, tetapi dia melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugasnya sebagai seorang gembala di dalam memelihara domba-dombanya itu. Dia memperhatikan kebutuhan dari domba-dombanya. Dia berusaha agar supaya kebutuhan domba-dombanya itu bisa tercukupi. Mulai dari kebutuhan akan makan. Dia selalu mengupayakan agar tersedia rumput yang segar bagi domba-dombanya. Dia pun juga harus menuntun domba-dombanya ke tempat di mana ada air, supaya domba-dombanya bisa minum. Dia pun juga harus menyediakan tempat di mana domba-dombanya bisa beristirahat, bisa tidur dengan tenang, tanpa terganggu oleh ancaman binatang-binatang buas. Dia bertanggung jawab atas keamanan domba-dombanya. Dia menjaga supaya domba-dombanya tetap aman, terlindung dari binatang-binatang yang buas. Dan bila ada binatang buas yang mengancam domba-dombanya, maka dia akan siap menghadapi binatang-binatang buas itu. Saudara-saudara, itulah yang setiap hari dikerjakan oleh Daud ketika dia menjadi seorang gembala. Jadi Daud tahu dengan persis bagaimanakah menjadi seorang gembala itu. Dan bila Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, maka dia tahu persis apa artinya itu. Bahwa di dalam pengalaman hidupnya, itulah yang dia alami. Persis seperti ketika dia menggembalakan domba-dombanya. Itulah yang dia alami dari Tuhan, bahwa Tuhan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan memperhatikan apa yang menjadi keamanan bagi jiwanya. Tuhan melindungi dia dari setiap musuh-musuh yang mengancam dirinya. Tuhan mencukupi segala yang menjadi keperluannya. Itulah yang Daud alami, sehingga dia bisa mengatakan, Tuhan adalah gembalaku.
Jadi Daud bisa mengatakan Tuhan adalah gembalaku, itu bukan karena dia mendengar dari orang lain. Bukan itu merupakan suatu teori yang dia hafalkan, tetapi itu suatu pengalaman yang nyata dia alami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Saudara-saudara, Tuhan itu sungguh nyata. Tuhan itu nyata untuk kita alami. Karyanya, perbuatan-perbuatannya itu nyata di dalam hidup kita. Bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. Seperti yang Daud alami, itu pun juga bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Amin. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 2. Domba berbaring di atas padang rumput yang hijau. Di dekatnya ada air yang tenang. Begitu nyamannya domba itu. Dan itulah yang dikerjakan oleh gembala yang baik. Domba-domba itu dibuatnya bisa berbaring dan menikmati istirahat. Domba-domba itu menikmati ketenangan, kenyamanan, karena mereka telah merasakan tuntunan, bimbingan, arahan dari sang gembala melalui suaranya yang sangat dikenal oleh domba-dombanya, sehingga mereka dapat sampai ke padang rumput yang hijau, air yang tenang untuk menikmati makanan, minuman, bahkan mereka dapat beristirahat. Itulah gambaran ketenangan hidup yang dialami oleh pemazmur. Ketika pemazmur menempatkan Tuhan Allah Yahweh sebagai gembalanya yang baik, dan dia menempatkan dirinya sebagai domba yang mau mengikuti tuntunan sang gembala. Pemazmur sangat meyakini kehadiran sang gembala yang baik tidak saja menjaga, tidak saja mengarahkan pada jalannya, tetapi juga menyediakan semua yang diperlukan, makanan, minuman, dan terutama ketenangan hidup. Ketenangan hidup itulah juga yang ditawarkan pemazmur bagi kita semua pada saat ini. Di tengah situasi yang kita hadapi, banyak yang mengalami ketakutan, kegelisahan, ketidaknyamanan, rasa cemas yang meliputi banyak orang, bahkan kelelahan, kejenuhan, khawatir, resesi yang sudah begitu ada di ambang pintu. Itu tentunya sangat membuat kita tidak nyaman. Tetapi pemazmur ingin mengajak kita, maukah kita mendengar suara sang gembala yang baik itu, yang berkata, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, domba-dombaku mengenal aku. Yohanes 10 ayat 14. Dialah Tuhan Yesus yang telah rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan dan menebus dosa kita. Ketika kita percaya kepadanya, kita masuk dalam kawanan domba gembalaannya. Dialah yang mengarahkan kita, menuntun kita dengan firman-Nya yang hidup, dengan suaranya yang khas yang kita kenal, yang mengarahkan kita, perasaan kita, pikiran kita, langkah-langkah kita, supaya kita dapat menikmati semua yang Tuhan sediakan, terutama ketenangan hidup bersama dengan Sang Gembala yang baik. Dia sudah menyediakan semua itu bagi kita. Kita domba-dombanya tinggal mengikutinya. Kita domba-dombanya tinggal menikmatinya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pastikan diri kita bahwa saat ini kita sedang ada bersama dengan gembala yang baik. Kita sedang sedia dituntun untuk menikmati semua yang Dia sediakan bagi kita. Yakinkan dirimu bahwa gembala yang baik itu ingin agar kita dapat menikmati ketenangan hidup yang Ia sediakan bagi kita.
Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam jiwa manusia itu terkandung 3 unsur yang penting, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan ketiga unsur ini akan bereaksi ketika kita mengalami persoalan. Dan reaksi yang biasanya muncul adalah apa? Adalah seringkali kita menangis, marah, stres, dan lain sebagainya. Nah, persoalan demi persoalan yang dihadapi oleh manusia secara terus-menerus itu akan membuat jiwa kita menjadi tergoncang. Bahkan jiwa kita bisa menjadi sakit. Nah, hal inilah yang membuat ada orang yang sampai mengambil langkah bunuh diri. Oleh karena apa? Oleh karena tekanan jiwa yang begitu berat yang dialami di dalam kehidupannya dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Namun ada berita baik buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa berita baiknya? Nah, di dalam ayat yang kita baca pada saat ini, minimal ada 2 kebenaran yang saya ingin ajak kita untuk renungkan bersama-sama, saudara. Kebenaran yang pertama adalah bahwa Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Jadi bukan hal yang lain, tetapi Tuhan yang akan menyegarkan jiwa kita. Nah, ini merupakan janji Tuhan yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia dan yang bersandar kepada Dia. Bahkan Dia bukan hanya berjanji memberikan kita kesegaran di dalam jiwa kita, tetapi juga ketika kita mengalami persoalan, Dia berjanji memberikan jalan keluar serta memberikan kita kekuatan sehingga saudara dan saya dapat menghadapinya. Nah, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30 berkata begini Bapak Ibu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Yesus menawarkan diri atau Tuhan menawarkan diri bahwa semua yang berbeban berat, semua yang letih lesu oleh karena persoalan datang kepada Dia. Untuk apa kita datang kepada Dia? Dia berjanji akan memberikan kita kelegaan. Bahkan belajarlah kepada Dia supaya jiwa kita akan mendapatkan ketenangan sebab Dia Tuhan yang lemah lembut, saudara. Jadi ini merupakan sebuah tawaran yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengalami persoalan, ketika kita sedang ada dalam situasi yang sulit, jangan lari kepada dunia ini, tapi mari datang kepada Dia. Karena di dalam Dia ada jalan keluar, ada kekuatan yang disediakan buat kita. Nah, jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita ini merupakan bukti daripada kasih dan kebaikan yang sudah Dia janjikan kepada kita, saudara. Ya. Oleh sebab itu, sikap yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Dia adalah apa? Mari terus membangun hubungan yang intim, yang melekat terus kepada Dia.
Jadi kita datang kepada Dia, mendekat kepada Dia, bukan hanya ketika mengalami persoalan, tetapi dalam kondisi apapun saudara, mari kita terus melekat dan datang kepada Dia. Namun bagi saudara yang saat ini sedang berbeban berat, datanglah kepada Dia, sebab Dia berjanji menyegarkan jiwa kita. Nah, hal yang kedua saudara, yang dapat kita belajar adalah apa? Dia akan menuntun kita di jalan yang benar, saudara. Selain Dia berjanji memberikan kita kesegaran jiwa, tapi Dia juga berjanji akan menuntun, akan membimbing kita untuk berjalan di dalam jalan yang benar. Nah, dunia menawarkan berbagai macam jalan dan cara untuk dapat keluar dari problem kehidupan yang kita hadapi. Namun saudara harus ingat bahwa apa yang dunia tawarkan itu seringkali bertentangan dengan firman Tuhan dan juga tidak dapat menyelesaikan apa yang kita hadapi. Oleh karena apa? Oleh karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Namun toh kalau saudara melihat bahwa seolah-olah dunia ini memberikan jalan keluar, ingat, itu hanyalah bersifat sementara. Dan dunia tidak pernah memberikan sesuatu secara gratis. Biasanya kalau dunia menawarkan sesuatu, maka konsekuensinya akan membawa kita semakin jauh, menjauh dan menjauh dari Tuhan. Bahkan langkah-langkah yang biasanya kita jalani, itu adalah langkah-langkah yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Namun, buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya apa? Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Yesus itu adalah jalan, adalah kebenaran. Bukan hanya jalan dan kebenaran menuju kepada kerajaan sorga, tetapi juga jalan di dalam dunia ini. Untuk supaya apa? Supaya kita tidak salah langkah. Nah, jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita adalah apa? Adalah firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105 berkata bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari jangan menjauh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam masa-masa sulit ini, justru mari mengingatkan kita, mendorong kita untuk terus semakin mendekat, dan semakin mendekat kepada Dia. Sebab Dia menyegarkan jiwa kita dan juga menuntun kita di jalan yang benar. Amin untuk firman Tuhan pada saat ini. Shalom jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Merupakan sukacita jika kita diperkenan bersatu hati dalam ibadah kebersamaan ini. Saya mengajak jemaat membaca nats firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 23 ayatnya yang ke-4. "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Dalam Mazmur 23, Raja Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang baik. Dalam salah satu kutipannya yang terdapat dalam ayat yang ke-4, selanjutnya Raja Daud mengatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Perhatikan ungkapan Raja Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai berikut: Valley of the Shadow of Death. Dalam bahasa Ibrani
diterjemahkan dari kata bahasa Salmafet yang artinya kegelapan yang sangat menakutkan, mengancam, dan mematikan. Hal ini menggambarkan suatu keadaan yang sangat-sangat mencemaskan, mengkhawatirkan, tidak ada harapan. Di depan kita yang ada hanya ketakutan, ancaman, dan kematian. Mungkin kita berpikir, jika Tuhan gembala yang baik, mengapa ada lembah kekelaman? Jika Tuhan gembala yang baik, mengapa saya harus menderita sakit penyakit? Jika Tuhan gembala yang baik, mengapa Tuhan tidak menolong segera? Jika Tuhan gembala yang baik, mengapa banyak orang terinfeksi virus corona? Bahkan banyak yang meninggal. Jika Tuhan gembala yang baik, mengapa saya harus mengalami lembah kekelaman dalam hal keuangan, dalam hal hubungan rumah tangga? Saudaraku, ada 3 hal penting ketika kita berada dalam lembah kekelaman. Pertama, Raja Daud berkata, "Aku tidak takut bahaya." Raja Daud menyatakan bahwa dalam lembah kekelaman yang gelap, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, dan mematikan, pastikan nasihat Raja Daud ini yang sangat menguatkan kita semua. Aku tidak takut bahaya karena Tuhan gembala yang baik. Tidak bisa dipungkiri dalam hidup kita, pada dasarnya manusia hidup dalam ketakutan. Wabah virus corona, COVID-19, membuat tatanan hidup manusia rusak dan berubah, serta mengakibatkan manusia hidup dalam ketakutan. Resesi ekonomi membuat kita takut. Kita takut akan masa depan. Kita takut usaha dan ekonomi kita hancur. Kita takut akan masa depan gereja dan pelayanan. Dan mungkin masih banyak lagi hal-hal yang membuat kita takut. Raja Daud memastikan kepada kita semua agar kita tidak takut akan bahaya lembah kekelaman. Karena Tuhan gembala yang baik. Kedua, Raja Daud berkata, "Engkau besertaku." Domba digambarkan sebagai binatang yang lemah, mudah tersesat, mudah dimangsa oleh musuh. Tetapi ada janji yang indah bagi kita semua. Tuhan menyertai domba-dombanya. Tuhan menyertai dan menuntun kita semua. Penyertaan Tuhan adalah jaminan untuk kita tidak takut di segala situasi hidup kita. Oleh karena itu, sebagai domba-dombanya, kita merasa aman, tenang, sejuk, damai. Kita tidak berjalan sendirian, karena Tuhan gembala yang baik menyertai hidup kita. Ketiga, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Inilah ungkapan Raja Daud. Dalam lembah kekelaman, Tuhan gembala yang baik menghibur domba-dombanya. Kita hidup di dunia yang tidak nyaman. Dalam dunia yang semakin sukar ini, hidup kita kadangkala diperhadapkan dengan masalah rumit, tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan, datang bertubi-tubi silih berganti, membuat hati kita terluka, kecewa, sedih, lelah, capek, ada tangisan, putus asa. Hidup terasa sangat-sangat berat. Tidak tahan lagi kita menghadapi lembah kekelaman. Dan kita menjerit, "Ya Tuhan, aku tidak tahan lagi menghadapi lembah kekelaman." Saudaraku, ada nasihat yang indah bagi kita semua. Ada penghiburan dari Tuhan gembala yang baik. Dalam kehidupan yang singkat ini, mari kita menyatakan dengan penuh iman percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus gembala kita yang baik. Kita tidak perlu khawatir dan takut, sebab Tuhan adalah gembala kita yang menguatkan, meneguhkan, menyertai, dan menghibur kita semuanya.
Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Mazmur pasal 23 ini adalah mazmur yang ditulis oleh Daud dan merupakan mazmur penggembalaan. Mazmur ini sangat indah dan masih dinyanyikan oleh seluruh orang percaya di seluruh dunia sampai sekarang ini. Saya akan membagikan ayat yang kelima yang tertulis demikian. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Di dalam ayat yang kelima ini kita mendapati ada 3 berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang hidup di dalam penggembalaan Tuhan. Berkat yang pertama adalah berkat penyediaan. Melalui berkat penyediaan ini kita akan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan menyediakan semua kebutuhan kita, baik yang menyangkut kebutuhan hidup kita di bumi ini sekarang, sampai kepada kebutuhan kita pada masa yang akan datang ketika kita meninggalkan dunia ini. Semua itu disediakan oleh Tuhan buat kita. Itu sebabnya kita tidak takut, kita tidak khawatir, kita tidak gelisah dengan apapun karena Tuhan sudah menyediakan segala kebutuhan kita. Berkat yang kedua adalah berkat pengurapan. Melalui berkat pengurapan ini kita hidup di dalam kemenangan. Mengapa Tuhan perlu mengurapi kita? Karena Tuhan tahu bahwa hidup kita di bumi ini akan menghadapi banyak tantangan, akan menghadapi banyak kesulitan, akan menghadapi banyak pergumulan yang berat dan pergumulan yang besar. Namun pengurapan Tuhan atas kita akan membawa kepada kemenangan. Daud ketika diurapi oleh Samuel waktu itu, dia merupakan seorang gembala domba, tidak diperhitungkan. Namun ketika dia menghadapi Goliat, tidak ada satupun tentara Israel yang berani. Saul pun tidak berani. Namun Daud berani menghadapi Goliat. Karena Daud percaya ada penyertaan Tuhan dalam kehidupannya yang membawanya kepada kemenangan. Goliat pada waktu itu merupakan simbol daripada tantangan yang besar, merupakan simbol daripada pergumulan yang berat. Namun bisa dikalahkan karena Daud hidup di dalam pengurapan yang membawa kepada kemenangan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat 7 dikatakan demikian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Inilah berkat pengurapan yang membawa kita hidup di dalam kemenangan. Berkat yang ketiga adalah berkat pemenuhan. Inilah berkat yang indah. Karena di dalam berkat pemenuhan ini kita hidup di dalam kelimpahan. Dengan apa Tuhan memenuhi kita? Tuhan memenuhi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan memenuhi kita dengan segala kemurahannya. Sehingga hati kita melimpah dengan ucapan syukur, melimpah dengan sukacita. Hati yang melimpah dengan ucapan syukur, hati yang melimpah dengan sukacita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga banyak orang bisa merasakan dan menikmati juga akan kebaikan Tuhan melalui diri kita. Jemaat yang terkasih, sekarang ini kita hidup dalam masa yang sulit. Pergumulan yang besar, pergumulan yang berat ada di depan kita. Tapi pastikan hidup kita ada di dalam penggembalaan Tuhan. Saat hidup kita ada dalam penggembalaan Tuhan, maka kita akan menerima berkat penyediaan yang membawa hidup kita selalu dalam pemeliharaan. Kita akan hidup di dalam berkat pengurapan yang membawa hidup kita dalam kemenangan. Dan kita akan hidup di dalam berkat pemenuhan yang membawa hidup kita dalam kelimpahan, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.
Shalom jemaat terkasih, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6 berkata demikian, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pemazmur pada bagian ini, pada ayat yang ke-6, kalau kita perhatikan di dalam konteks keseluruhannya, sedang menyampaikan sebuah kesimpulan, tetapi juga menyampaikan sebuah komitmen. Dan dia berkata dengan begitu berani bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Lalu kemudian dia menyambungnya dengan satu kata, dengan satu kalimat, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pengalaman hidup setiap hari adalah bukti kebajikan dan kemurahan Allah. Ini saya angkat sebagai pendahuluan kita atau sebagai bahan kita merenung. Pengalaman hidup setiap hari adalah bukti kebajikan dan kemurahan Allah. Sekalipun harus melewati masa-masa sulit. Kita perlu bersyukur dan menyadari kebajikan serta kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Waktu kita masih bisa bernafas, waktu kita masih bisa beraktivitas, waktu kita masih bisa menikmati segala keindahan di dalam dunia ini. Segala sesuatu kita bisa nikmati di dalam kebersamaan dengan keluarga, dengan teman-teman seiman, dengan teman-teman di dalam pelayanan. Semua itu adalah bukti kemurahan Allah. Sekalipun mungkin di dalam perjalanannya kita mengalami masa-masa sulit. Ada sakit penyakit, ada pergumulan, ada tantangan yang berat, ada persoalan yang terus-menerus mendera kehidupan kita. Tetapi coba kita lihat, kalau kita masih boleh hidup hari ini, bukankah itu adalah bukti kebajikan dan kemurahan Allah yang berlimpah-limpah. Sekali lagi saya katakan, sekalipun kita harus melewati masa-masa sulit. Ada sebuah tulisan yang menarik mengatakan bahwa every day is a miracle. Setiap hari adalah mujizat. Kalau kita perhatikan dari mulai kita bangun di pagi hari sampai kita kemudian tidur di malam hari, maka setiap detik boleh kita dikatakan itu adalah mujizat. Kita bisa bernafas dengan lega, dengan tidak membayar apa-apa. Bukankah itu mujizat? Kita bisa melihat mentari yang cerah. Kita bisa menikmati saat-saat yang indah bersama dengan keluarga. Itu pun mujizat. Karena banyak orang tidak bisa menikmati masa-masa dalam keluarga. Banyak orang mengalami masa-masa yang sulit karena mungkin keluarganya pecah. Atau mungkin karena hal-hal yang lain. Tetapi kita masih bisa menikmati kebersamaan di dalam keluarga. Itu mujizat. Pertolongan Tuhan pada waktu kita mengalami masalah, tepat pada waktunya, itu mujizat. Kita mengalami kesembuhan pada waktu kita sakit, itu mujizat. Jadi benar kalau ungkapan ini mengatakan every day is a miracle. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kepada firman Tuhan dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Lalu kemudian Mazmur menutupnya dengan sebuah kata, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa pengertiannya? Pengertiannya adalah kebajikan dan kemurahan Allah adalah alasan kuat untuk memiliki komitmen kesetiaan kepadanya. Waktu kita menyadari hidup ini adalah kemurahan Allah. Waktu kita menyadari hidup ini adalah kebajikan Allah. Waktu kita menyadari hidup ini adalah mujizat, maka itu menjadi alasan kuat bagaimana kita berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Nah, belajar dari Mazmur 23, saya mengajak kita bersama-sama sungguh-sungguh menyadari siapakah Tuhan. Dan pada waktu kita menyadari siapakah Tuhan, maka kita juga menyadari bahwa kebaikan daripada Tuhan, kebajikan dan kemurahannya tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Setiap saat kebajikan dan kemurahannya ada pada kita. Dan membuat kita mampu berkomitmen untuk setia. Kalimat firman Tuhan katakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita belajar menikmati kebajikan dan kemurahan Allah dan berkomitmen untuk setia kepadanya. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Allah yang boleh kami renungkan bersama-sama. Mengajar kami untuk kami memiliki komitmen hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena kami boleh merasakan kebaikan-Mu setiap saat. Kemurahan-Mu yang tidak pernah lepas dari hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami boleh menyatakan kesetiaan kami kepada Tuhan. Sekalipun melewati masa-masa yang sulit. Sekalipun mengalami masa-masa yang tidak mudah, sakit, penyakit, pergumulan, persoalan yang bertubi-tubi. Tapi ajarkan kepada kami untuk melihat bahwa di balik semua itu tetap ada kebajikan dan kemurahan Allah. Kami akan setia mengiring Tuhan, apapun juga yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau selama-lamanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Shalom. Atas nama MPH Sinode Gereja Isa Al-Masih, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-29 kepada Gereja Isa Al-Masih Jemaat El Shaddai. Di usia yang ke-29 ini, kita melihat ada banyak karya Tuhan melalui Gereja Isa Al-Masih El Shaddai. Banyak hal yang baik, banyak buah yang telah dihasilkan. Dan pada kesempatan ini saya ingin memberikan apresiasi kepada Gembala Jemaat Pendeta Agus Dodi dan juga kepada semua hamba Tuhan beserta seluruh jemaat yang telah berjerih lelah di dalam pelayanan sehingga gereja ini dapat berkembang sedemikian rupa menjadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya di LA tapi juga di kota-kota yang lain dan bahkan di negara-negara yang lain. Saya berharap dan berdoa agar di waktu yang akan datang Tuhan akan terus memakai Gereja Isa Al-Masih El Shaddai untuk menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. Sekalipun ada banyak tantangan dan rintangan, tapi kita yakin Tuhan, Gembala kita yang baik, tidak akan pernah meninggalkan kita. Selamat ulang tahun yang ke-29. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang saya kasihi penatua, majelis, pelayan-pelayan Tuhan, dan anggota Jemaat Gereja Isa Al-Masih El Shaddai, beserta hamba-hamba Tuhan yang melayani di cabang-cabang. Pertama-tama mari kita menaikkan puji syukur kehadapan Tuhan Yesus Kristus atas anugerahnya bagi Gereja Isa Al-Masih El Shaddai yang kita cintai. Tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2020, Gereja Isa Al-Masih El Shaddai mengucapkan syukur atas pertolongan dan berkat Tuhan, merayakan ucapan syukur hari ulang tahun 29 tahun atas pimpinan berkat dan kasih anugerah Tuhan terhadap perjalanan Gereja Isa Al-Masih El Shaddai ini. Dan pada hari Minggu tanggal 11 Oktober ini, kita akan merayakan ibadah ucapan syukur secara virtual. Ibadah perayaan ucapan syukur ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan adanya wabah virus corona atau COVID-19. Dan sudah 7 bulan ini tidak adanya ibadah minggu di gereja, maka kita selenggarakan secara virtual. Saya sangat percaya, sekalipun kita adakan ibadah ucapan syukur 29 tahun Gereja Isa Al-Masih El Shaddai secara virtual, tetapi kehadiran dan berkat Tuhan boleh tetap kita rasakan. Tema kita diambil dari Mazmur 23. Tuhan Gembala yang baik. 29 tahun Tuhan sudah menyertai, memimpin perjalanan Gereja Isa Al-Masih El Shaddai. Dan ini semata-mata karena Tuhan, Gembala yang baik, menyertai, memberkati kita semuanya. Tema ini sesuai dengan pengalaman Gereja Isa Al-Masih El Shaddai. Seiring berjalannya waktu sampai saat ini, Gereja Isa Al-Masih El Shaddai ada dan terus berkembang, berkarya
semata-mata karena kebaikan dan kasih karunia dari Allah sendiri. Dimulai dari persekutuan doa tahun 1991 di rumah Bapak Ibu Lukman Surya. Dalam kelompok persekutuan doa yang kecil dan sumber daya manusia pada saat itu yang sangat terbatas, tetapi oleh anugerah Tuhan terus memberkati dan persekutuan doa ini terus bertumbuh berkarya. Dan dikarenakan dengan bertumbuhnya jumlah jiwa, maka persekutuan doa ini berpindah tempat dari rumah Bapak Ibu Lukman Surya ke gereja di La Mirada. Tahun 1996, bergabung dengan gereja Isa Al-Masih El Shaddai Pringgading Semarang. Dan tahun 2000 menjadi gereja dewasa di bawah sinode gereja Isa Al-Masih yang berpusatkan di Semarang. Tahun 2008 oleh anugerah Tuhan, gereja Isa Al-Masih El Shaddai memiliki gedung sendiri di Long Beach. Sampai detik ini oleh anugerah kemurahan Tuhan, gedung ini bisa kita pakai dan menjadi milik gereja Isa Al-Masih El Shaddai ini. Dan ini merupakan anugerah terbesar bagi jemaat gereja kita ini. Keberadaan gereja Isa Al-Masih oleh anugerah Tuhan juga terus berkembang. Membuka beberapa cabang di Indianapolis, di Arkansas, di Mesa, Arizona, di Guaymas, Meksiko, di Kenya, Afrika, dan di Long Beach, menjangkau Hispanic Ministry. Bukan karena kehebatan, bukan karena kegagahan kita, tetapi semua semata-mata adalah kemurahan Tuhan yang besar dan maha baik bagi gerejanya ini. Kita menyadari, saudara-saudara, kita sedang hidup dalam masa yang sulit, tetapi saya mengajak sebagai gembala sidang di tempat ini, mari kita terus berkarya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terus kita setia mengiring dan melayani Tuhan. Sesuai tema kita, Tuhan adalah gembala yang sangat baik bagi kita semua. Tidak lupa, atas nama gembala, penatua, majelis, dan jemaat gereja Isa Al-Masih El Shaddai, kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Gunawan Susanto, Ibu Vera Agnes, Bapak Pendeta Yusak Dero, Bapak Pendeta Budi Cahyono Hartono, dan Bapak Pendeta Beneanto Sugiyono, yang sudah melayani pemberitaan firman Tuhan melalui ibadah spesial kebersamaan yang sangat memberkati kita semua. Tuhan sajalah yang membalas dan memakai hamba-hambanya menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat kepada penatua, kepada majelis, kepada pelayan-pelayan Tuhan, kepada anggota jemaat gereja Isa Al-Masih El Shaddai Long Beach, serta kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di cabang-cabang. Maju terus melayani Tuhan sampai Tuhan datang kedua kalinya. Tuhan memberkati kita semuanya. God bless you all. Bapak Ibu Jemaat, oleh anugerah Tuhan, kita bersama-sama akan mengucap syukur dengan pemotongan kue 29 tahun, dan kita bersukacita terus melayani Tuhan. Saya bersama dengan Ibu Gembala dan juga majelis akan memotong bersama-sama.
Thank you Tuhan atas pengiriman Pak Agus sama Bu Aurel di tengah-tengah El Shaddai. Viva El Shaddai 29th Anniversary. God bless. Shalom semuanya. Kami dari keluarga Wijaya mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-29 kepada gereja GIA El Shaddai. Semoga gereja kita tetap maju dan tambah sukses selalu. Terima kasih. Selamat ulang tahun yang ke-29 GIA El Shaddai Long Beach. Sukses selalu, semakin menjadi berkat untuk kota Long Beach dan sekitarnya. Biarlah api Roh Kudus tetap menyala-nyala di hati kita semua, sehingga kita semakin bersemangat dalam melayani Tuhan dimanapun kita berada, meskipun dalam kondisi pandemik ini. Biarlah nama Tuhan yang selalu ditinggikan, dimuliakan dalam setiap aspek kehidupan keluarga jemaat GIA El Shaddai. Kami sekeluarga bersyukur atas anugerah Tuhan di mana kami boleh menjadi bagian dari keluarga besar GIA El Shaddai. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat GIA El Shaddai dimanapun kami berada. Keep up the good work in all our ministry. Glory be to God. Happy anniversary GIA El Shaddai, the 29th anniversary. Shalom. Shalom. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Isa Al-Masih El Shaddai yang ke-29. Biar semakin kokoh, semakin berkembang, semakin maju di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan terus menjaga dan memberkati GIA El Shaddai. Amin. Happy birthday GIA El Shaddai. Bersama ini saya mengucapkan happy anniversary yang ke-29 untuk segenap jemaat GIA El Shaddai. Terus berharap hanya pada Tuhan Yesus, bersatu hati, saling mengasihi, setia melayani sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Shalom. Happy 29th anniversary untuk Gereja Al-Masih El Shaddai Long Beach. Semoga gereja ini tetap dipakai terus untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, dan untuk juga bisa memberkati setiap bangsa yang ada di dunia. Dan semoga gereja Al-Masih El Shaddai Long Beach ini juga tetap berteguh, bersehati, dan seluruh jemaatnya juga bisa setia sampai akhir nanti, dan terus saling membantu satu sama lain, saling mensupport satu sama lain, dan saling mendoakan satu sama lain. Happy anniversary GIA El Shaddai Long Beach. Hi, happy 29th anniversary. We just want to thank all of you and thank God for allowing us to grow in this church alongside all of you wonderful people. And yeah, happy anniversary. God bless. Happy anniversary ke-29. God bless GIA El Shaddai Long Beach. Kami berdua mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja El Shaddai. Kami juga merasa terima kasih dan bersyukur untuk pengembalaan Pak Agus dan Bu Aurel. Dan semoga corona cepat berlalu sehingga kita bisa beribadah bersama, karena we really miss all you guys. God bless you all and see you soon. Bye-bye. Shalom, selamat ulang tahun GIA El Shaddai yang ke-29. Dan selalu diberkatin oleh Tuhan. Semoga kita semua bersatu dan selalu diberkatin terus-menerus sehingga maju sekali. Di dalam melayani Tuhan kita bersatu. Amin. 29 tahun Gereja Isa Al-Masih El Shaddai. Saya bersyukur kepada Tuhan Allah El Shaddai untuk kesatuan dan kebersamaan jemaat yang ada sampai saat ini. Ada kekuatan dalam doa-doa yang kita panjatkan bersama, karena kita lebih dari 2 orang tentunya, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ada ikatan kasih dan kesatuan yang sangat kuat yang boleh saya rasakan. Saya berdoa agar ikatan kasih dalam Yesus Kristus akan terus menyatukan kita hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. God bless you all. Amen. Happy 29th anniversary GIA. Happy 29th anniversary GIA El Shaddai family. Thank you, Pastor Agus, for your leadership in the ministry. And also thanks to Ibu Aurel, Grace, and Faith for doing so much in the ministry. Praise the Lord. God bless you all. We love you. We miss you. Selamat ulang tahun Gereja Isa Al-Masih El Shaddai yang ke-29.
Kami mengucap syukur atas pimpinan, pertolongan, dan kasih anugerah Tuhan selama ini. Kami terus berdoa agar visi dan misi gereja dalam pelayanan ke depan disertai dan diberkati Tuhan. Amin. Hi everybody, long time no see. I'm just here to congratulate the church on the big 2-9. Honestly, it's been a journey since the day I was born. Y'all have been there for me, for emotional support, physical support, mental support. Like without you guys and without the friends and family I have made at church, I wouldn't be where I am today. So to that, I am in debt to all you guys and the church for growing me spiritually and mentally, all that jazz. So thank you for everything, and I love you. There is an endless song echoes in my soul. I hear the music ring, and though the storms may come, I am holding on to the rock I cling. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. I will lift my eyes in the darkest night, for I know my Savior lives, and I will walk with you, knowing you'll see me through, and sing the songs you give. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know that I'm loved by the King, and it makes my heart want to sing. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. I can sing in the troubled times, sing when I win. I can sing when I lose my stand and fall down again. I can sing 'cause you pick me up, sing 'cause you're there. I can sing 'cause you hear me, Lord. I call to you and pray. I can sing with my last breath, sing for I know that I'll sing with the angels and saints around the throne. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name?
Mari jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Then sings my soul, my Savior.